Tuh. Alhamdulillah allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika nasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita tenang, adem, damai di masjid kita tercinta ini, tetapi tidak dengan saudara kita di Palestina yang sudah masuk pekan kedua, mulai dari tanggal 7 sampai tanggal sekarang 21, 14 hari mereka masih berjuang dan menjadi kewajiban kaum muslimin untuk membantu mereka. Baik, kita sebelum kita pemutaran video, yang kami hormati pembina DKM Masjid, ketua DKM, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para ustadz yang sama-sama kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari SPM, sahabat Palestina memanggil atau sahabat peduli memanggil, sama saja insya Allah. Mengucapkan jazakumullah khair atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk dapat bersilaturahim. Dan insya Allah nanti kami akan memutarkan beberapa video, baik yang terkait dengan penyaluran juga. Kita sudah mengirimkan bantuan emergensi tahap pertama 500 paket untuk saudara kita di sana. Baik, langsung saja, ini sedikit video yang terbaru tentang kejadian di sana. Rasakan seolah-olah kita sedang di sana. Rasakan, bayangkan mereka adalah saudara kita. Baik, langsung saja. Awalnya Gaza itu tenang-tenang saja, baik-baik saja. Gaza. Ini video yang kumpulan yang terbaru. Ya, ini protes seorang ibu atas banyaknya saudaranya, kerabatnya yang meninggal. Banyak penghancuran yang terjadi di Gaza. Masjid, rumah, ataupun rumah sakit yang terbaru. Ini anak-anak di sana yang terzolimi. Dan sampai sekarang data menunjukkan yang sudah meninggal itu 3.700 lebih. Sekali lagi 3.700 lebih. Dan kebanyakan anak-anak dan ibu-ibu. Sekali lagi mereka adalah saudara kita.
Dan yang sudah meninggal 13.000 lebih. 13.000 orang yang sakit, yang luka, yang cacat 13.000 lebih. Yang terakhir itu ada rumah sakit yang dibom, di situ ratusan orang yang meninggal. Ini seorang ibu, ia sedang merawat orang-orang di rumah sakit, dan dia mendapatkan kabar bahwa suaminya sudah meninggal, syahid. Dia bangga, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa suaminya syahid. Orang-orang di Gaza, di Palestina, pada saat ada keluarganya yang syahid, mereka bersyukur pada Allah. Mereka bangga. Mereka tidak bersedih. Karena mereka tahu bahwa orang-orang yang syahid itu akan memberikan syafaat kepada keluarganya 70 orang. Ini dari Hayat Yolu, kita kerja sama-sama Hayat Yolu yang berada di Turki, dan mereka di situ banyak orang-orang Palestina yang diperbantukan, dan mereka punya hubungan dengan orang-orang Palestina. Jadi pada saat mereka butuh apa, nah itu yang akan diusahakan. Jadi bantuan itu didatangkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak asal asal datang bantuan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, itu video yang pertama tentang sebagian kecil. Tidak mungkin kita menampilkan semuanya, tetapi minimal kita merasakan, membayangkan sampai dengan hari ini mereka masih dalam perjuangan untuk itu. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tadi sudah disebutkan oleh Ustadz kita tentang kenapa kita membela Al-Aqsa. Ini sedikit tentang 10 alasan mengapa kita harus membela Al-Aqsa. Sehingga setelah kita memahami ini, tidak ada alasan lagi buat kita untuk tidak membela Al-Aqsa. Siapa yang tidak marah pada saat Al-Aqsa diinjak-injak oleh Israel, Zionis Israel, maka dipertanyakan keimanannya. Karena membela Al-Aqsa adalah merupakan hal keimanan. Barometer seseorang, apakah masih ada keimanannya pada saat dia peduli enggak dia dengan Al-Aqsa. Sehingga wajib hukumnya bagi kita untuk membela Al-Aqsa. Al-Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Masjid kedua yang dibangun, tanah yang disucikan. Pembebasan Al-Aqsa insya Allah akan segera Allah wujudkan. Allah yang langsung menolong. Masalahnya adalah apakah kita terlibat di dalam pembebasan Al-Aqsa, mendoakan mereka, peduli kepada mereka, ataukah tidak. Hari ini kita akan membuktikan apakah kita akan peduli, apakah tidak untuk membantu Al-Aqsa. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah,
Itu tentang alasan mengapa kita harus membela Al-Aqsa. Dan video yang terakhir yaitu penyaluran bantuan emergensi untuk saudara kita yang sudah kami lakukan tahap pertama, dan insya Allah kami akan melanjutkan tahap kedua insya Allah. Dan untuk itu menjelang nanti habis video ini, kami mohon keikhlasan kita semua untuk berbagi, untuk membantu saudara kita di sana dengan infak terbaik kita semua insya Allah. Ini sebagian kecil yang terjadi di sana. Ini coba bantuan yang kami coba berikan insya Allah. Ini tidak semuanya, hanya sebagian. Insya Allah jumlahnya 500 paket untuk saudara kita di sana. Dan insya Allah kita akan melanjutkan. Ini dari bangsa Indonesia buat saudara kita di sana, tahap awal. Dan insya Allah semua lembaga kemanusiaan, kepalestinaan bergerak untuk ini. SPM hanya salah satunya saja. Karena banyak lembaga kemanusiaan, maka nama Indonesia itu dibanggakan, dicintai. Nama orang Indonesia itu membuat mereka semakin cinta dengan Indonesia. Baik, kepada tim Sunduk, siap-siap untuk mendekati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Boleh mulai bergerak, pastikan semua berkontribusi, semua terlibat insya Allah. Baik, mohon keikhlasan dari bapak ibu sekalian. Kita coba untuk melakukan penggalangan. Kita coba sedikit ulang ya, tapi kita kecilkan suaranya. Seiring dengan tim Sunduk yang berjalan, layarnya saja, videonya saja, suaranya sengaja dikecilkan. Baik Bapak Ibu sekalian, rahmatullah. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh Maimunah, seorang sahabiah, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepada kami tentang Masjidil Aqsa." Rasulullah SAW menjawab, "Datangilah Masjidil Aqsa dan sholatlah di sana." Kemudian Rasulullah SAW ditanya, "Lalu bagaimana jika kami tidak bisa sholat di Masjidil Aqsa?" Kata sahabiah Maimunah, Rasulullah SAW kembali menjawab, "Hendaklah kalian infakkan atau mengirimkan minyak untuk menyalakan lampu-lampu di Al-Aqsa. Sesungguhnya siapa yang mengirimkan minyak atau berinfak ke Masjidil Aqsa, maka seakan-akan dia telah sholat di sana." Hadis riwayat Ahmad. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita jauh dari Al-Aqsa. Kalaupun kita ke sana itu butuh biaya yang besar. Atas izin Allah, saya di tahun 2018 kurang lebih ada kesempatan ke Al-Aqsa melalui jalur Yordan. Di jalur Yordan itu
Pintu masuknya melalui Israel. Bersama Mas Opik Tombo Ati, Dik Doang, dan tim relawan lainnya. Di situ Mas Opik sempat tertahan 2-3 jam. Dan kata guide kita, orang Palestina, siapapun yang masuk di sini oleh Israel pasti akan ditahan beberapa orang. Dan ditahannya juga tidak diapa-apain. Tetapi paspornya itu tidak diberikan. Otomatis kalau tidak diberikan tidak bisa melanjutkan. Setelah 2-3 jam barulah dilepaskan, kita tim bersama-sama, dan kita diberi kesempatan untuk masuk ke Masjidil Aqsa. Pada saat mau masuk, di kompleknya itu ada 4-5 pintu. Dan kita masuk melalui salah satu pintu. Di setiap pintu itu akan dijaga oleh tentara Israel 5-10 orang. Mereka akan menanyakan wajah-wajah Asia seperti kita, bukan wajah-wajah Arab. Kalau wajah-wajah Arab lebih gampang masuknya, tapi wajah-wajah Asia kayak kita akan ditahan. Where are you from? Dari mana kalian? Guide kita yang mungkin sudah biasa masuk mengatakan Indonesia, Muslim, baru dibukakan, baru diperbolehkan, tetap dengan memegang senjata. Khawatir juga waktu itu hilang kita, dekat-dekat misalnya, tapi alhamdulillah masih dijaga. Kan kalau lihat dari video kan panas kita, saudara kita dibantai, ditembak dan sebagainya. Dan alhamdulillah waktu itu kita sempat masuk hari Jumat di sana dan bisa sholat di sana. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebuah kewajiban bagi kita semua untuk membela Al-Aqsa. Baik dengan doa-doa kita, ataupun infak-infak kita, ataupun semangat kita minimal semangat kita untuk membantu mereka di sana. Tetapi kalau memang Allah berikan kita rizki, mari kita berbagi. Di kami menyebutnya donasi cinta untuk Palestina. Kami menawarkan apabila ada yang ingin berniat berbagi untuk Palestina dan sifatnya niat, sifatnya ingin berbagi, tidak ada penagihan, tidak ada debt collector datang ke rumah, tenang, tidak ada. Nah, pada saat rizkinya sudah Allah berikan, mari silakan kita memberikan untuk Palestina. Tapi pada saat rizkinya tidak ada, boleh diabaikan, boleh dibuang. Di sini ada nomor rekening. Mungkin kita tidak membawa uang banyak, tapi mungkin kita bisa dengan rekening kita, dengan transfer, boleh. Atau nanti seandainya dari DKM, apabila ada Bapak Ibu sekalian yang ingin menitipkan ke DKM, silakan. Nanti akan kami jemput, insya Allah. Insya Allah kami siap menyalurkan bantuan dari Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan ini menjadi hujjah kita di hadapan Allah. Ya Allah, saksikan kami mau berbagi untuk saudara kami di Palestina. Adakah yang ingin berbagi? Misalnya 5 juta rupiah misalnya untuk saudara kita di Palestina. Kalau ada boleh maju ke depan. Nanti kita akan datang dan kita coba untuk salurkan nanti untuk saudara kita di sana. Ada dari DKM? Takbir, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini dari DKM memancing ini untuk kita semua. Masya Allah. Siap. Takbir, Allahu Akbar, walillahil hamd. 5.500.000 titipan dari jamaah yang menitipkan melalui DKM. Ini baru satu, kalau 100 luar biasa. Kalau ada lagi yang mau berbagi, boleh angkat tangannya. 5 juta rupiah. Masya Allah. Dari Pak Haji Subandi ya.
Subardi ya, Bapak Haji Subardi, boleh ke depan Pak Haji untuk mengajak yang lain berfastabiqul khairat. Atas izin Allah beliau berniat 15 juta rupiah. Takbir, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh Pak Haji ke depan Pak Haji untuk fastabiqul khairat, mengajak yang lain berlomba-lomba dalam kebaikan ini insyaallah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir, Allahu Akbar. Tadi kita bukanya 5 juta, Pak Haji langsung 15 juta. Kayaknya kegedean, kekecilan ke 5 jutanya. Apa naikin lagi 20? Baik, jazakumullah Pak Haji. Semoga berkah dunia akhirat buat Pak Haji dan keluarga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang berniat, boleh 5 atau 3 juta juga boleh angkat tangannya. Dan bayarnya sekali lagi tinggal transfer saja. Sesempatnya, seadanya, tidak ada, sekali lagi boleh diabaikan. Menunjukkan kami tulus di dalam penggalangan. Suatu hari pada saat kita bersama Mas Opik Tonggo Ati, itu ada nenek-nenek yang ingin umroh. Pada saat ada penggalangan dana, beliau menitipkan untuk Palestina. Dan atas izin Allah, malamnya oleh tim Mas Opik waktu itu diumumkan di sosial media. Atas izin Allah ada 7 sampai 8 travel umroh haji yang mengajak nenek itu untuk umroh gratis. Allahu Akbar, walillahil hamd. Langsung Allah ganti. Bagi kita orang beriman, yakin itu tidak hilang. Bahkan sedekah itu membuat bertambah dan bertambah. Tidak ada yang berkurang. Untuk itu sebetulnya kami ingin mengajak jemaah untuk menginvestasikan rizkinya yang abadi bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah akan kita titipkan buat saudara kita di Palestina. Masih ada yang ingin berbagi? 3 atau 2 juta angkat tangan. Nanti kita catat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pak Haji boleh ke depan Pak Haji. Berapa niat Pak Haji? Barakallah. Nanti dicatat aja, siap. Ada lagi? Ada? Di belakang ya? Ada? 2 atau 3 juta? Atau 1 juta rupiah? Boleh. Masya Allah, jazakumullah khair. Kalau pengurus DKM maju, kayaknya pengurus DKM yang lain bisa maju juga, insya Allah. Amin. Insya Allah. Ada lagi 1 juta boleh? Ibu-ibu ada? Masya Allah. Ibu, niat ibu, insya Allah. Dikasih datanya sama. Ibu berniat berapa? 1 ibu? 2. Allah Akbar, walillahil hamd. Berapa pun tidak masalah. 1-2 juta boleh. Salnya tolong diambil lagi. Oh ya, Bu Endang ada? Mohon maaf. Ya, salnya tolong diambil. Allah Akbar. Nanti mohon diisi dikit ya. Iya. Oh boleh. 2 juta ya Bu. Makasih ya Bu. Ini langsung dari Ibu diberikan. 2 juta cash tidak mau Ibu. Oh Allah Akbar. Silakan Ibu. Siap. Makasih ya Bu. Tadi sudah memberikan 2.500.000. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mengajak ini, berinfak ini, fastabiqul khairat. Bayangkan kalau infak, maaf, kita tidak mengajak, itu dikhawatirkan tidak menggerakkan yang lain. Kita tetap luruskan niat kita, hanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala saja insyaallah. Masih ada? Kalau 500.000 rupiah, apakah masih ada? Boleh ke depan? Pak atau anak remaja, ibu-ibu? Baik, kita cukupkan ya. Kami masih di sini. Biasanya kalau pengalaman kami, ada saja yang mau maju ke depan. Ada yang mau memberi 10 juta, tidak mau disebutkan.
ada yang 5, 3, tidak masalah, itu pilihan insya Allah. Tapi kami masih di sini dan siap membantu apabila ada dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ingin berbagi untuk Palestina. Mudah-mudahan ini semua sekali lagi menjadi catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami peduli. Ya Allah, kami berbagi. Dan sekali lagi, tidak mesti dana, bisa juga dengan doa. Mulai hari ini mohon titipkan doa buat saudara kita di Palestina. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia juga. Ya Allah, tolong saudara kami di Palestina. Itu menjadi bukti kita di hadapan Allah bahwa kita peduli dengan saudara kita di Palestina. Insya Allah. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti kami akan hitung berapa total dan akan kami buat laporan kepada DKM, termasuk total yang komitmen. Tidak masalah berapapun. Dan kami masih di sini apabila ada yang ingin berbagi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.